Allah subhanahu wa ta'ala, Almighty God, has raised up Jesus Christ, peace be upon him, alive, because in his second coming, he will not give any new message. Because Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last and final messenger, which is mentioned in the Quran in Surah Azab, chapter 33, verse number 40. After him and after the Quran was revealed, nothing new can be added or subtracted from the religion of Islam. He will come as the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He will come not to give any new teaching, just to testify to the followers that he never claimed divinity and he is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. If any Christian can point out a single verse in the Bible, a single unambiguous statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity just now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen, Bung Alfian mau tanya, ini kok suaranya memberikan getar vibrasi sebagai orang yang punya semangat perjuangan. Apa rahasianya, Bung kameramen? Kayak harus nanya ke gurunya, Bung Alfian. Lanjut, ya. Bung kameramen. Nah, Bung Alfian, ini di 2024 sepertinya ada dari kawan-kawan kita dari Terang Jakarta namanya. Cuman saya belum tahu nih dia menamakan apa untuk event ini, karena insya Allah dalam tahun ini, di tahun ini mereka akan mendatangkan Dr. Zakir Naik lagi, Bung Alfian, ke Indonesia. Nanti saya cari dulu fotonya. Kita sempat berjumpa, Bung Alfian, dengan Zakir Naik ketika Bung Alfian ada acara di MUI Pusat. Nah, Bung Alfian, apa respon awal Bung Alfian atas insya Allah nih ada agenda kedatangan beliau ke Indonesia, Bung Alfian, di 2024 ini? Silakan. Ya, harus datang. Respon awalnya. Kalau sampai nggak bisa datang, ya berarti yang menghalang-halanginya diduga dia orang Zionis, orang komunis, atau orang yang memang musuh Indonesia. Zakir Naik adalah putra terbaik umat Islam di dunia internasional. Dia adalah murid daripada Syekh Ahmad Deedat. Ahmad Deedat, salah. Jadi intinya dia juga sudah punya putra yang bernama Faik Naik yang juga kemampuannya lebih, bahkan mungkin sama atau secara akademis bisa lebih dari bapaknya. Ya, kalau bapaknya kan punya pengalaman, punya jam terbang. Jadi respon awal Zakir Naik 2024, secara tulus saya katakan, siapapun saudara-saudara yang berhaluan Pancasila, yang berhaluan Undang-Undang Dasar 45, bukan PKI, bukan Antek Zionis, dan bukan Shadow Syiah, dan bukan yang lain, Anda tidak akan mungkin menolak. Yang menolak kehadiran Zakir Naik patut diduga dia adalah musuh negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, Bu Alfian, memang Zakir Naik ini memberikan cara yang berbeda dalam berdakwah, karena kita dituntut lebih detail memahami pedoman hidup kita masing-masing. Makanya kan ketika ada yang bilang Zakir Naik menghina agama lain, menurut saya dia salah, karena Zakir Naik ketika menjelaskan ke orang Hindu, dia gunakan kitabnya Hindu. Ketika orang Buddha, dia gunakan kitab Buddha. Nah, ini yang mungkin bisa dibilang belum ada mungkin di Indonesia yang selevel Zakir Naik dalam perbandingan agama, Bung Alfian. Karena perlu makan siang bareng. Ya, Bung Alfian, kan kalau kita lihat Zakir Naik ini bisa dibilang dibenci lah ya oleh pemerintah India, karena ternyata pertumbuhan di antara masjid umat Islam di India itu sangat pesat, Bung Alfian. Sekolah-sekolah Islam juga. Sebetulnya apa, Bung Alfian, yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam dengan munculnya seorang Zakir Naik? Karena kan bisa dibilang beliau nggak ngapa-ngapain, Bung Alfian. Maksudnya nggak nembakin, nggak mukulin, nggak anarkis, kira-kira gitu. Apa, Bung Alfian? Yang pertama, fitrah insaniyah yang dia bawa sebagai ajaran al-Islam yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kita tahu sudah ratusan bahkan ribuan masjid-masjid besar di Eropa yang sudah dibeli oleh kalangan Muslim, itu satu. Yeah. Yang kedua adalah rasionalitas. Jadi ketika kita punya kesempatan untuk berkurban, menyembelih sapi dan sejenisnya, maka di India itu malah disembah-sembah sebagai dewa tertentu.
Makanya itu sering menimbulkan keributan ya, karena nggak rasional amat, orang makanan udah dihalalin sama yang maha kuasa, justru sana dijadiin Tuhan, bahkan tai-nya pun dijadikan sesuatu. Itu semua orang tahu Bung Kameramen, bukan saya ngomong jorok gitu ya. Jadi artinya diterimanya beliau, karena saya tahu di seluruh negara yang didatangi, di saat itu atau sepulang beliau itu akan berbondong-bondong orang masuk Islam. Dari level yang paling bawah sampai profesor doktor yang punya kemampuan akademis takluk dengan beliau. Artinya Zakir Naik adalah orang yang tidak bisa dibilang kaleng-kaleng. Pertama, dia punya penguasaan kebahasaan dari kitab-kitab suci dari semua agama. Kedua, dia mempunyai pemahaman yang tadi Bung Kameramen bilang, pemahaman yang detail dari nama suratnya, nama pasalnya, nama ayatnya, isinya, dan membandingkan satu ayat dengan ayat yang lain, kan ngeri sedap. Yang berikutnya, beliau ini mempunyai kemampuan untuk menerangkan bahwa only one choice, hanya Islam dan Quran. Yang berikutnya, dia adalah orang yang memang berjalan sesuai dengan fungsi-fungsi pendakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu respon awal Bung Kameramen, boleh dilanjut? Ya, Bung Alfian, memang kehadiran beliau ini membuat kita minimal yang muslim itu semakin yakin nih Bung Alfian, jangan sampai tergoyahkan. Karena kalau kita melihat kan banyak saudara-saudara muslim yang ya gara-gara debat di sekolah Bung Alfian atau debat di kampus, kan anak-anak kampus itu gaya-gayaan Bung Alfian, sok-sok mempertanyakan Tuhan di mana. Akhirnya jadi ateis lah. Itu saya lihat hanya mereka pengen dilihat keren aja Bung Alfian, ateisan gitu. Nah Bung Alfian, kalau kita melihat profil singkat Dr. Zakir Naik, Dr. Zakir Naik merupakan seorang doktor medis profesional Bung Alfian, yang terkenal sebagai orator internasional yang dinamis dalam hal Islam dan perbandingan agama. Dia adalah Presiden Yayasan Penelitian Islam Internasional. Dokter medis ya. Dr. Zakir Naik menduduki peringkat nomor 82 dalam daftar 100 orang paling berpengaruh di India. Wah, pantesan di Gimana nomor berapa tadi? Nomor 82 dalam daftar 100 orang paling berpengaruh di India. Kemudian Dr. Zakir Naik meluncurkan Peace TV yang kita sama tahu pada Januari 2006. Saluran ini menjadi saluran televisi satelit Islam dan agama yang paling banyak ditonton saat ini di dunia dengan lebih dari 100 juta pemirsa. Nah Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, saya khawatir ada orang-orang seperti Ernest waktu itu kan yang sempat Ernest Prakasa apa ya? Prakasa kalau nggak salah. Ernest itu dia merendahkan lah seorang Zakir Naik dengan ucapan-ucapan dia. Ya tapi mungkin itu karena dia tidak tahu, karena dia kan non-muslim, yang mudah-mudahan dia mendapat hidayah juga kan Bung Alfian. Nah, itu pertama Bung Alfian di akhir sesi itu. Di akhir sesi ini apa pesan Bung Alfian? Jika ada orang yang mengganggu hal seperti itu, kan kita juga tahu Bung Alfian ada penjaga gereja. Mereka juga menurut saya akan menjadi barisan terdepan yang menolak. Nah, tapi kan kita sebagai negara NKRI ya, tidak boleh hal-hal seperti ini dilarang, apalagi ada kebaikan untuk warga mayoritas. Nah, dan yang terakhir apa pesan Bung Alfian agar umat Islam menyambut baik kedatangan beliau, bagaimanapun beliau ini seorang ulama dan orang yang bisa dibilang sedang terasingkan ya Bung Alfian dari negara asalnya. Untuk closingnya silahkan Bung Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk closing, pertama kepada panitia agar melakukan prakondisi yang sistematis, pertama yang berhubungan dengan perizinan, yang berhubungan dengan visa, yang berhubungan dengan perangkat-perangkat administratif, jangan nanti menjadi alasan dan batu sandung yang dibuat-buat oleh yang tidak menginginkan. Betul. Dan panitia juga harus punya segera berhubungan dengan Interpol, berhubungan dengan pihak kepolisian yang di Indonesia yang biasa mengeluarkan izin itu, dan berikan penjelasan-penjelasan yang argumentatif bahwa ini bukan kedatangan yang bersifat politik dan tidak ada urusan keberpihakan kepada calon wali kota atau bupati manapun. Ya, Bu Alfian teringat Bung Alfian. Jadi beliau itu datang di 2017 karena Bu Alfian bilang politis. Karena waktu di acara MUI itu ada yang nanya apa hukumnya memilih pemimpin non Islam, Ahok waktu itu 2017. Lanjut Bung Alfian. Ya, yang jelas buat panitia itu. Yang kedua dari masyarakat, saya tetap yakin panitia akan bekerja dengan menggunakan kekuatan pemikiran, kekuatan jaringan, kekuatan doa,
Dan juga saya yakin di negeri ini orang-orang yang beriman masih cukup bisa diandalkan. Betul. Yang kedua, prosesi acara. Agar prosesi acaranya benar-benar terdokumentasi dengan baik, dan saya juga himbau pada Bung Kameramen, insya Allah saya pun akan menemui beliau kembali sebagaimana kita bertemu di 2017 bersama beliau, dan sempat kita berbincang tentang berbagai situasi-situasi lebih informal dan lebih mesra. Dan kemudian kalau ada yang mengganggu bahkan kemudian terjadi pembatalan, menurut saya ini malah puja nilai tambah juga, agar kita bisa meregulasikan dan mengkonsolidasikan. Dan ini pembuktian bahwa rezim ini secara total rezim anti-Islam, karena beliau seorang ulama Islam internasional, lalu dia datang, apa yang membuat Anda keberatan? Anda memang musuh Islam. Jadi saya ingin katakan, walaupun Anda berseragam dan bertakbir, teman kerja Anda main dengan dangdut dan jagain gereja, sementara Anda seorang pemuda Islam, Anda telah masuk sebagai orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, dan berhak dan boleh diperangi menurut saya kalau udah keterlaluan. Jadi jangan ada cerita-cerita mengganggu. Kalau Anda mengganggu berarti Anda akan berhadapan dengan orang yang akan menghalau para pengganggu. Intinya, selamat datang, welcome to Indonesia, Mr. Zakir Naik, bahwa kami semua akan menyongsong kedatangan Anda, dan saya sangat yakin pemerintah, apakah pihak kepolisian, apakah pihak imigrasi, apakah pihak Kementerian Agama, apakah MUI juga harus kembali. Dulu Anda 2017 bisa menerima beliau sebagai kelembagaan ulama yang memahami seorang ulama yang mempunyai kaliber internasional. Lagi-lagi panitia, ayo bangun hubungan yang baik dengan seluruh pihak sehingga kerja-kerja Anda di sebuah kerja yang menghasilkan kedatangan beliau dan Ustadz Zakir Naik. Saya Alfian Tanjung menunggu kedatangan Anda ke Indonesia biar kita bisa berbincang kembali dengan para tokoh-tokoh pergerakan untuk menjaga dunia yang seimbang daripada cengkeraman orang-orang yang menginginkan kehancuran dengan cara-cara yang culas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.